Shalom saudara, saya percaya penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap kita. Siap diberkati? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan Kau berikan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama mendalami firman-Mu, mengerti isi hati-Mu Bapak. Bila firman-Mu sendiri Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Kami butuh firman-Mu berbicara kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, apapun keadaan kondisi mereka, mampukan mereka untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sampaikan isi hati-Mu Bapak, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan, terambil daripada 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai dengan 5. Saudara sudah sampai di sana? Firman-Nya berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, inilah ayat yang sungguh sangat kita butuhkan untuk kita mengalahkan dunia. Apapun kondisi, apapun masalah problem, apapun yang kita hadapi, COVID-19 kah? Untuk bisa mengalahkan COVID-19, bahkan untuk mengalahkan dunia, kita harus lahir dari Allah. Kita harus lahir dari Allah. Dan di sini, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya. Saudara, kita harus lahir daripada Allah. Sekarang kita lihat diri kita sendiri. Kita dari mana? Dari dunia, dari daging, dari manusia. Selama ini masih dari daging, kita tidak pernah akan bisa mengalahkan dunia. Oleh karena itu, pentingnya kita mengalahkan dunia. Bagaimana caranya Pak? Firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 6. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 6. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Untuk kita mendapatkan yang dari Allah, kita harus dilahirkan kembali, kita harus hidup baru. Nikodemus berkata ayat keempat, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara, selama apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Selama daging ini terus menguasai kita, kita tidak pernah akan bisa mengalahkan dunia. Saudara, inilah saat-saat yang penting buat setiap kita. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengalahkan dunia? Tidak ada jalan lain, kita harus lahir dari air dan roh. Apa sih maksudnya Pak? Kisah Rasul 2 ayat 38 firman berkata, jawab Petrus kepadanya, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan saat itulah waktu kita dibaptis, saudara, Roh Kudus ada menyertai kembali saudara dan saya. Amin. Atau saudara berkata begini, Pak, saya sudah dibaptis, tapi kenapa saya masih belum bisa mengalahkan dunia? Mengapa saya masih jatuh bangun, Pak? Saudara, mungkin di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu yang menjadi jawaban buat saudara dan saya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah, barang siapa adalah dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pak, kenapa kita tidak bisa mengalahkan dunia? Padahal kita sudah lahir baru, kita sudah hidup baru, kita sudah memberikan diri kita dibaptis. Kuncinya ada di sini, 2 Korintus 5:17. Tetapi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pak, kenapa kita tidak bisa mengalahkan dunia? Mungkin kuncinya di sini. Kenapa? Yang baru belum aktif, tetapi yang lama masih tetap aktif. Inilah masalahnya, sehingga kita tidak bisa mengalahkan dunia. Karena apa? Karena yang baru belum aktif.
Kita lahir baru, tetapi yang baru belum aktif. Yang lama, yaitu kedagingan kita, masih tetap aktif, masih tetap dominan. Dan inilah yang menyebabkan kita kalah dengan dunia, kan kita belum bisa mengalahkan dunia. Saudara, siapapun kita hari ini di tempat ini, mari kita melihat, kita sudah lahir baru, kita sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dibaptis. Tetapi kenapa kita belum bisa mengalahkan dunia? Mungkin hari ini adalah hari yang baik buat kita. Kita mulai mengerti, oh inilah masalahnya yang membuat kita tidak bisa mengalahkan dunia. Saya berdoa firman Tuhan akan mengubah setiap kita. Saudara dan saya, kita menang berkuasa atas dunia. Amin. Siap diberkati? Haleluya. Mari kita lihat yang pertama. Mari kita lihat yang pertama. Apa sih Pak syarat-syaratnya untuk kita boleh mengerti mengalahkan dunia itu seperti apa? Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8. Firman-Nya berkata gini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Oh haleluya. Inilah saudara, untuk kita bisa mengalahkan dunia, ubah pola pikir kita. Apa yang dulu merupakan penting, apa yang dulu merupakan hal yang paling penting buat kita, sesudah kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak penting lagi buat kita. Bagaimana Paulus? Kita tahu siapa Paulus? Dahulu namanya Saulus. Karena apa yang penting buat dia dulu dan apa yang penting buat dia sekarang itu berbeda, berubah 180 derajat. Saulus waktu itu dapat surat. Dia cari orang-orang yang pengikut Kristus. Dia tangkap mereka, kemudian disiksa mereka untuk menyangkali imannya, dan kemudian mereka dibunuh. Sekarang sesudah dia berjumpa dengan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan di sana dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan sejak dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Dulu dia mencari untuk menangkap, dulu dia mencari untuk menganiaya, dulu dia mencari untuk membunuh. Tetapi sekarang sudah berjumpa dengan Tuhan, yang terpenting buat dia adalah mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Dan dia mengalahkan dunia. Kita lihat berapa banyak Alkitab yang ditulis oleh dia. Tuhan pakai dia dengan luar biasa, dengan mujizat yang luar biasa. Saudara, inilah mengalahkan dunia. Ubah pola pikir kita. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara dan kepada saudara. Saudara, apa yang penting buat saudara dulu? Dan apa yang penting buat saudara sekarang? Sebelum saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang penting buat saudara dulu? Dulu saudara menganggap penting kekayaan, kesuksesan, keberhasilan. Kaya, sukses, berhasil, punya rumah, punya apartemen, punya mobil. Itu yang terpenting buat saudara. Apakah sudah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pola pikir kita, fokus kita, goal kita masih sama seperti itu? Kaya, sukses, berhasil, selamat. Fokus goal kita seperti itu, kita tidak pernah akan bisa mengalahkan dunia. Selama fokus goal kita seperti itu, kita tidak bisa mengalahkan dunia. Ubah pola pikir kita. Ubah pola pikir kita. Kita berpikir uang itu penting buat kita, kesuksesan itu penting buat kita. Paulus berkata, apa yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada segala sesuatu. Bisakah kita berkata kepada Paulus seperti Paulus berkata, apa yang kuanggap rugi dulu sekarang lebih mulia daripada segala sesuatu, bahkan aku menganggapnya sebagai sampah. Luar biasa. Karena itu yang luar biasa. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Bisakah kita berkata, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan itu bukan target kita. Apa yang menjadi apa yang menjadi target kita dulu, sekarang itu bukan lagi menjadi target kita. Saudara, bisakah kita merubah pola pikir kita untuk kita mengandalkan Dia lebih daripada mengandalkan harga? Bisakah kita melepaskan diri pola pikir kita, cara pikir kita yang lama dengan yang sekarang? Tidak semua, saudara, tidak semua yang ada di dalam dunia ini bisa diselesaikan dengan namanya uang. Hanya satu pribadi yang bisa menyelesaikan segala sesuatu yang ada di dunia dan di surga. Dia siapa? Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita teruskan firman Tuhan. Saudara, kita lihat Matius 6 ayat 31 sampai dengan 32.
Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, kita seringkali belum bisa melepaskan diri dari hal seperti ini. Seringkali tanpa kita sadari kita sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita masih khawatir tentang apa yang kita akan pakai, apa yang kita makan, minum, pakai, memakai. Seringkali kita seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata itu dicari oleh orang-orang yang oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, kita menganggap uang itu penting. Kalau kita punya uang kita beli makanan, kalau punya uang bisa beli minuman, kalau punya uang bisa beli rumah. Tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Uang dari segala-galanya. Oleh karena ubah pola pikir. Kalau saudara mau mengalahkan dunia, ubah pola pikir saudara. Sekali lagi saya berkata, ubah pola pikir saudara. Tidak semua yang ada dalam dunia ini bisa diselesaikan dengan namanya uang. Hanya bisa diselesaikan oleh Yesus Tuhan kita. Amin. Ubah pola pikir kita untuk beralih dengan pola pikir daripada Kristus yang lahir daripada Allah. Yaitu Dia lebih daripada segala-galanya. Ada amin. Saudara, banyak saudara jujur, kita seringkali takut untuk melepaskan diri. Dengan uang, dengan kita mempunyai uang, dengan kita mempunyai harta, kita merasa lebih aman dulu. Tetapi ingat, hanya di dalam Dialah kita akan memperoleh kekuatan kemenangan. Ada amin. Dan firman-Nya berkata, mari kita lihat saudara, Matius 19 ayat 16 sampai dengan 21. Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Orang kaya datang pada guru, pada Yesus. Bagaimana caranya untuk dia memperoleh hidup yang kekal? Karena Yesus berkata, firman-Nya berkata, jangan berzina, jangan membunuh, jangan berdosa, jangan mencuri, jangan ini, jangan ini. Tuhan, dari sejak muda aku sudah melakukannya. Dan Tuhan berkata dalam ayat 21, kata Yesus padanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan berkata, oh sudah semuanya luar biasa, tinggal satu lagi, jual hartamu semua, berikan kepada orang miskin, datang kepada aku. Apa yang terjadi? Orang itu tidak bisa, tidak sanggup, karena hartanya banyak. Karena orang itu belum bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. Dia masih melihat kekayaan itu adalah segala-galanya. Untuk dia memilih Tuhan dan kekayaan, dia lebih milih kekayaan. Saudara, hati-hati. Saya ingat dengan satu cerita saudara, dengan satu ilustrasi. Saudara pernah melihat cecak di dinding. Saudara pernah lihat cecak di sana, cecak di dinding. Cecak tidak pernah stres. Hari ini dia bisa makan apa? Hari ini dapat makanan atau tidak? Cecak makanannya serangga. Salah satunya adalah nyamuk. Saudara kita tahu kan, nyamuk punya sayap, nyamuk bisa terbang, nyamuk gesit. Cecak terbatas langkahnya, tetapi kita tidak pernah melihat ada cecak stres. Kita tidak pernah melihat cecak stres sampai jatuh ke lantai. Kita tidak pernah melihat cecak mati kelaparan. Ada aja berkat. Di sini kita bisa melihat, kalau cecak saja Tuhan bisa pelihara, saudara lebih berharga, saudara lebih daripada cecak. Amin. Saya takut di sini. Sekarang pertanyaannya, saudara cecak atau saudara nyamuk? Saudara, pertanyaannya adalah saudara cecak atau saudara nyamuk? Nyamuk punya sayap, nyamuk bisa terbang, nyamuk bisa pergi kemana-mana, nyamuk punya senjata untuk bisa dia menyedot darah. Yang terjadi waktu dia lalai, dia menganggap semua fasilitas apa yang dia miliki lebih daripada segala-galanya. Saat dia nyemplok di pojok dinding, dia tidak sadar, mungkin lagi makan, mungkin lagi menikmati berkat di sana, mungkin lagi tidur di sana. Dia tidak sadar ada bahaya cecak. Karena hati-hati, Tuhan sanggup memelihara kita.
Untuk binatang seperti cicak aja begitu lemah, yang segala serba terbatas, pemeliharaan Tuhan ada menyertai. Jangan sampai kita punya fasilitas yang luar biasa, punya sayap bisa terbang, punya sayap bisa pergi kemana kita mau, tapi kita lupa, kita lalai. Ada bahaya yang begitu mengancam kita. Saat kita lengah, kita dimakan oleh cicak. Oleh karena itu, jangan pernah beralih. Tidak semua yang ada dalam dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. Cuma satu yang bisa menyelesaikan, ada Tuhan. Amin. Siap diberkati. Mari kita buka firman Tuhan lagi. Mari kita buka firman Tuhan, saudara. Di dalam Matius 6 ayat 24. Firman-Nya berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Untuk bisa menguasai dunia, pilihan di tangan saudara dan saya. Kita mengabdi kepada dia, atau kita lebih percaya kepada uang. Ubah pola pikir kita. Jangan kita beranggap bahwa dengan uang kita bisa menyelesaikan segala sesuatu. Tetapi hanya dialah yang bisa menyelesaikan segala yang ada dalam dunia ini, termasuk COVID-19. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi hidup kita ditentukan oleh pilihan. Saudara mau pilih yang mana? Saudara mau pilih yang mana? Mengandalkan uang atau mengandalkan Tuhan? Selama pola pikir kita masih terus terfokus dan belum diubahkan, kau tidak pernah akan bisa mengalahkan dunia. Untuk bisa mengalahkan dunia, tidak ada jalan lain. Kau pilih mengandalkan Tuhan atau mengandalkan uang. Saudara, ini yang terjadi. Saudara, ada satu kesaksian yang luar biasa. Saya sungguh sangat diberkati. Saudara, saya membaca satu kesaksian. Ini bukan ilustrasi kesaksian. Saudara, hanya untuk membayar listrik, dia tidak punya uang. Saudara, ini orang benar-benar lugu. Berapa sih? Waktu itu dia tulis cuma 100.000. Cuma 100.000, dia tidak punya uang. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, orang ini orang percaya. Tuhan, boleh nggak sih minjam? Tuhan bilang tidak boleh meminjam. Kalau tidak meminjam, Tuhan, gimana aku harus membayar, Tuhan? Tuhan, tolong Tuhan. Karena waktu dia sedang berdoa seperti itu, dia tetap kerja. Kerjaannya adalah tukang pos. Dia mengirimkan pos surat-surat ke pelanggan-pelanggan, ke nomor-nomor. Saudara, waktu dia lagi jalan seperti itu, dia ingat dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau mau, Tuhan, bagi Tuhan tidak mustahil. Engkau mudah kok untuk memberkati, Tuhan. Bagi Engkau tidak yang mustahil. Waktu dia berdoa seperti itu, selesai dia berdoa, waktu dia lagi nengok ke atas, ada satu lembar, ada kertas turun ke bawah gitu kan. Begitu sampai persis di depannya, apa yang terjadi? 100.000 rupiah. Saudara, Tuhan sanggup kok. Tuhan mampu. Tuhan punya beratus ribu cara untuk siap memberkati saudara dan saya. Uang bisa membeli segala sesuatu. Bisa membeli segala sesuatu, tetapi tidak berkuasa atas segala sesuatu. Hanya Dia yang bisa berkuasa. Oleh karena itu, jangan kita salah pilih. Jangan kita salah pilih. Lihat firman Tuhan, kesaksian yang luar biasa di sana yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Ajarkan kepada setiap kita untuk mengingatkan kepada kita, jangan salah pilih, ubah pola pikir kita. Ubah pola pikir kita. Jadi saudara, kita lihat Markus 6. Markus 6 ayat 7 sama dengan 8. Demikian firman Tuhan. Ia memanggil ke-12 murid itu, mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. 8. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Lihat. Karena Yesus mengutus 12 murid. Dua orang. Sebelum mengutus mereka, di dalam ayat ke-7, ia memanggil ke-12 muridnya, memberikan mereka kuasa atas roh-roh jahat. Jadi dengan kata lain, saudara, waktu Tuhan mengutus, ada dua. Dengan uang diutus mereka pergi, atau dengan kuasa mereka diutus pergi. Tuhan berkata, kuasaku cukup, jangan bawa apa-apa. Saudara, inilah yang menjadi hambatan untuk kita bisa mengalahkan dunia.
Seringkali tanpa kita sadar kita berpikir dengan uang kita bisa mengalahkan dunia. Saudara, maaf. Hanya dengan kuasa daripada Allah, imanmu, inilah yang diperlukan untuk kau percaya bahwa Dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan, bukan uang sebagai Tuhan, tetapi Dia adalah Tuhan. Dan kita mau mengerti seperti ini, kita belajar seperti ini, kita masuk dalam pelayanan dengan membawa, kita tidak melihat murid-muridnya, tidak bawa apa-apa, tidak bawa bekal apa-apa, tetapi kita melihat di sini, apakah mereka ditolak, apakah mereka telantar, apakah mereka kelaparan, apakah mereka kehausan. Mereka tidak kelaparan, mereka tidak terlantar. Karena apa? Cukup dengan kuasa Allah. Dinyatakan kuasa Tuhan, nyatakan kemuliaan, yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Saudara, begitu kuasa Tuhan dinyatakan, tanpa saudara minta, saudara akan dipaksa untuk makan di sana. Saudara dipaksa untuk datang di sana, dilayani di sana. Itulah yang luar biasa. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, pakailah mamon. Kita lihat Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mempergunakan mamon yang tidak jujur. Saudara, uang, mamon di sini berbicara uang. Uang adalah sahabat kita. Uang bukan majikan kita. Uang bukan segala-galanya. Saudara, ini yang harus ada. Dan uang itu sahabat, bukan majikan. Kita harus bisa menentukan. Kita harus memilah-milah. Kita harus memilih yang baik. Bukan uang, tetapi Tuhan. Tuhan yang menggerakkan apapun yang dalam dunia ini untuk bisa memberkati saudara. Tapi uang terbatas. Saudara, ini yang harus ada dalam diri kita. Betapa pentingnya kita, untuk kita bisa mengalahkan dunia, itu dengan pola pikir kita. Saudara, berapa banyak sekarang orang-orang yang begitu takut. Mereka takut dengan COVID-19. Mereka berpikir, apa yang harus kita lakukan? Justru dalam keadaan seperti inilah, saudara, dalam keadaan seperti inilah kuasa Tuhan dinyatakan. Justru dalam keadaan seperti inilah kita akan melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa, lebih daripada segala-galanya. Saudara, sebagai penutup, ada satu kesaksian yang luar biasa. Tuhan itu aneh, luar biasa. Ada orang mau ikut KKR, orang di daerah mau ikut KKR, tapi dia tidak punya uang. Dan kerinduannya untuk mengikuti KKR begitu besar, sehingga dia berdoa sama Tuhan karena dia tidak punya uang. Dan Tuhan berkata, jual cincinmu, jual cincinmu. Dia jual cincinnya di toko emas, dapat uang 1.300.000 untuk pulang pergi. Sisanya masih ada. Dia beliin makanan, dia beliin bahan makanan, dia beliin makanan. Begitu tipes, karena dia bagi-bagiin orang. Begitu tipes dia bagi-bagiin orang. Begitu sampai di tempat KKR dia bagi-bagiin semua jemaat sampai semuanya habis, saudara. Dan akhirnya KKR selesai dan dia juga pulang. Begitu dia tengah jalan waktu pulang, dia berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang apa yang aku harus lakukan? Lagi dia jalan seperti itu, lagi dia jalan seperti itu. Tiba-tiba matanya tertuju ke bawah. Orang ada satu benda yang berkilau, dia ambil di situ. Dia tahu apa itu emas. Dia bawa emas itu, dia tebus cincinnya lagi, dan dia diberkati. Dia dapat uang, emasnya kembali. Sampai dia berkata seperti ini, Tuhan, kenapa engkau mesti seperti ini? Kadangkala Tuhan jalannya begitu ngider, muter-muter gitu. Kenapa sih mesti seperti itu? Dia berkata, Tuhan mau melihat hatimu. Tuhan mau melihat hati saudara. Apakah saudara mengandalkan itu uang, atau saudara mengandalkan Tuhan? Saudara, dia bisa pakai cara apapun. Dia bisa pakai cara apapun untuk bisa memberkati saudara dan saya. Tetapi kalau uang itu terbatas, ada uang selesai. Ada uang, saudara pakai selesai, tidak bisa kemana-mana lagi. Tapi kalau saudara punya Tuhan, sekalipun kau tidak punya uang, selagi kau punya Tuhan, Tuhan bisa menciptakan uang di segala tempat dan keadaan. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau mau mengalahkan dunia, harus lahir dari Allah, harus lahir daripada Allah. Apa yang lahir daripada Allah? Biarlah pola pikir kita diubahkan
bukan uang segala-galanya, tapi Dialah yang membuat kita berubah. Ada amin? Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Untuk kami bisa mengalahkan dunia Tuhan, kami harus lahir daripada Allah. Lahir baru, hidup baru. Bagaimana cara untuk kami lahir baru, hidup baru? Kami dimulai dengan pola pikir yang baru Tuhan. Bukan pola pikir kami sebagai manusia. Apa yang dulu kami penting dulu Tuhan, sekarang kami anggap sampah. Kalau kami berjalan untuk bisa mengalahkan dunia, tetapi dengan pola pikir yang lama, kami akan sia-sia. Yang daging adalah daging, yang roh adalah roh. Kami tidak bisa mengalahkan yang roh dengan daging kami. Hanya dengan roh kami bersama roh Allah, kami bisa mengalahkan dunia, menguasai dunia. Saudara, dimanapun saudara berada, sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa, Tuhan berkati setiap mereka Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat Tuhan, untuk bisa mengalahkan dunia. Mungkin hari-hari ini mereka mengalami usaha pekerjaan karir mereka. Mungkin pada pandemi seperti ini membuat semuanya chaos Tuhan, semuanya berantakan. Karena mereka punya Allah. Kau sanggup membuka jalan buat mereka. Kalau satu pintu tertutup buat mereka, Kau sanggup membuka 100 jendela untuk memberkati jemaat-Mu yang tetap setia, yang tetap berharap kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Jangan putus asa saudara. Ubah pola pikirmu, bukan uang segala-galanya, tetapi Tuhanlah segala-galanya buat saudara dan saya. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden dan semua jajarannya Bapak. Sehingga kekuatan daripadamu, hikmat daripadamu memimpin setiap mereka. Tuhan, dalam keadaan pandemi seperti ini, kesatuan daripada unity, kesatuan daripada teamwork yang baik Tuhan Yesus, yang membawa kami Tuhan untuk keluar secepatnya Tuhan dari virus seperti ini, dari corona itu Tuhan, dari masalah ini. Dan kami akan melihat melalui semuanya ini Tuhan, kemenangan demi kemenangan ada menyertai setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.